Ada Mbak Miasi, ada Mbak Sari, ada Mbak Dika, ada Mbak Cici, ada Mbak Sugianingsih. Kemudian ada Mbak Ririn, Nurvita, bukan Ririn ya, Nurvita ya. Oke. Loh, Ririn Dwi juga ada. Oke, Ririn Dwi, Nurvita, oke. Oke, Nurvita sama Mbak Ririn Dwi. Oke, oke, iya, sudah tak masukin, Mbak. Apa tadi kita sampai mana? Sampai 13 ya. Kata penghubung penetapan. Konjungsi ini berfungsi untuk menegaskan atau meringkas suatu bagian kalimat yang telah disebut sebelumnya, termasuk konjungsi hal-hal yang berupa rincian. Contohnya bahkan, apalagi, yakni, yaitu, umpama, misalnya, ringkasan, dan akhirnya. Kemudian yang keempat yaitu kata penghubung pembenaran atau konsesif, yaitu konjungsi penjelasan yang berfungsi menggabungkan suatu kalimat dengan bagian penjelasannya. Contohnya bahwa. Kemudian yang ke-15 kata penghubung urutan, konjungsi yang menyatakan urutan suatu hal. Contohnya kata mula-mula, lalu, kemudian. Di sini ada yang mau ngasih contoh? Mbak Sugiani, Mbak Nurvita, Mbak Riri, sudah dapat tempat belum? Sudah bisa duduk dengan tenang? Tadi yang sambil kerja Mbak Sugiani ya. Ayo, ada yang mau ngasih contoh? Mula-mula saya kurang setuju dengan jawabannya. Lalu saya ikuti. Mula-mula saya mencintainya, kemudian saya menjadi pacarnya. Mula-mula hanya berteman, lama-lama mereka saling cocok. Curhat minggu pagi. Minggu siang, ding. Ada yang lain yang mau ngasih contoh? Oke. Nanti Mbak Sugianingsih, Mbak Nurvita sama Mbak Riri kalau apa? Kalau bisa kasih contohnya ya. Kemudian yang ke-16 yaitu kata penghubung pembatas. Yaitu kata penghubung yang menyatakan pembatasan terhadap sesuatu hal atau dalam batas-batas mana perbuatan dapat dilakukan. Contoh katanya yaitu kecuali, selain, dan asal. Kemudian yang ke-17 yaitu kata penghubung penanda, yaitu konjungsi ini menyatakan penandaan terhadap sesuatu hal. Kata-kata yang ada dalam konjugasi ini adalah misalnya, umpama, dan contoh. Konjugasi lain yang termasuk dalam jenis ini adalah konjugasi pengutamaan. Contoh katanya yaitu yang penting, yang pokok, paling utama, dan terutama. Kemudian kata penghubung situasi yaitu konjungsi yang menggambarkan suatu perbuatan yang terjadi atau berlangsung dalam keadaan tertentu. Contoh katanya sedang, sedangkan, padahal, dan sambil. Di sini ada yang mau ngasih contoh untuk kata-kata ini?
Bagaimanapun hasilnya nanti, yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin. Kamu boleh pinjam uangku, yang penting kamu ingat mengembalikannya. Saya suka gamis-gamis itu, terutama yang berwarna merah. Berarti dia kata penghubung penanda, lebih menyukai. Oke, di sini ini sepertinya sih terakhir yang 18 ini. Ada pertanyaan nggak dari depan sampai belakang ini tadi? Iya, saya tetap pergi kuliah padahal hujan sangat deras. Santai Mbak Dika, saya sudah membawa 1 botol minum. Cuma apa? Hidungnya gatel banget. Digaru. Di dalam ya Mbak, gimana garunya? Lagi di kampus, lagi di lab. Ada yang perlu ditanyakan nggak untuk yang ini? Paham. Tadi Mbak siapa? Ayo, Mbak Sugianingsi, Mbak Nurvita sama Mbak Giri nggak mau ngasih contoh kah? Atau belum dapat tempat duduk? Masih cari-cari tempat duduk? Jalanku memang lambat, namun tak akan berjalan mundur. Hmm. Oke, ya sudah kalau sudah ya berarti ya. Kita lanjut ke yang mana lagi? Ini Mbak kan ada banyak contoh, kecuali, selain, ini loh. Yang penting, paling utama, ini kan bisa. Kayak contoh-contoh di atas tadi. Sedang, sedangkan. Terserah mau pakai kata yang mana. Seperti contohnya, saya sangat menyukai semua saya sangat menyukai semua warna baju kecuali warna merah. Itu boleh. Boleh. Sesuai kesukaan. Iya, kesukaannya Cici ya. Saya itu warna Saya mengikuti fisik sambil duduk di lantai. Mm-mm. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Yang kedua, kita membahas masalah cara memahami puisi. Yang pertama, sebelum kita memahami puisi itu ada langkah-langkahnya. Itu langkah-langkah memahami puisi. Ada 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk dapat memahami sebuah puisi. Yang pertama yaitu menyingkap judul. Berarti dari judul itu biasanya akan tersirat makna dari isi sebuah puisi. Yang kedua, memahami makna kata-kata kunci. Yang ketiga, mempelajari konteks penciptaan. Yang keempat, kemudian kita baru bisa merumuskan makna
dari puisi itu secara utuh. Kita mulai dari menyingkap judul. Judul itu merupakan identitas atau cap dari sebuah puisi. Biasanya judul sudah memberikan gambaran isi sebuah puisi secara garis besar. Oh, masih loading. Ditunggu dulu berarti. Oke, yang lainnya lama. Yang lainnya sudah bisa belum? Oke, yang Mbak Mia sudah, Mbak Tur belum. Nggak apa-apa, ditunggu aja kalau gitu. Kak Dika mestinya sudah ya sama Mbak Sari ya. Tampilan materinya. Eh, Gimana Mbak Kak Dika maksudnya? Sudah mangap. Sudah ya, sudah semua ya. Mbak Vita udah. Mbak Ekwin tuh Mbak siapa sih Mbak? Mbak Tuk belum. Kita tunggu. Sudah, sudah sip. Mbak Cici sama Mbak Tuk itu ya, apa? Dekat ya tempatnya. Oh, sebelahan. Sudah, Mbak Tuk sudah. Kalau sudah dibilang Mbak Cici ya. Yang mau minum silahkan, yang mau ke toilet silahkan. Ya sudah semua ya. Oke, tadi kan sudah ada, sorry. Tadi ada 4 langkah untuk memahami puisi. Yang pertama yaitu menyingkap judul, yang kedua memahami makna kata kunci, yang ketiga mempelajari konteks penciptaan, dan yang keempat merumuskan makna utuh. Berarti kita mulai dari yang pertama, menyingkap judul. Biasanya judul itu merupakan identitas atau cap dari sebuah puisi. Kalau kita membuat tulisan atau sesuatu kan judul itu memang benar-benar yang harus menyiratkan isi dari apa yang kita tulis. Kemudian biasanya judul sudah memberikan gambaran isi sebuah puisi secara garis besar. Mursal Esten mengibaratkan judul sebagai sebuah lubang kecil untuk menengok makna keseluruhan puisi itu. Bahkan melalui judul tersebut dapat terbuka makna yang ada dalam sebuah puisi. Kemudian untuk poin yang kedua, untuk menyingkap makna sebuah judul harus dicari dulu makna lugasnya. Usahakan memahami makna kata, frase, atau kalimat demi kalimat. Untuk mencari makna judul sebuah puisi, sebaiknya menggunakan makna baku terlebih dahulu, seperti yang ada dalam kamus. Setelah itu baru mencari makna tambahannya. Itu adalah langkah yang pertama dari menyingkap judul. Kemudian langkah yang kedua yaitu memahami makna kata kunci. Apa sih kata kunci? Iya, siapa yang membalik ini? Ayo. Ayo siapa yang bermain-main dengan layar? Oke. Oh, Mia ini. Nggak apa-apa. Iya, ini Mia nakal banget ini. Sudah bisa Mbak Mianya?
Sudah, oke. Kemudian untuk yang kedua kan memahami makna kata kunci. Yaitu kata kunci itu adalah kata yang sering diulang penyair dalam puisinya. Misalnya kata yang menunjukkan waktu dan tempat atau kata-kata asing atau kata-kata yang sengaja diberi perhatian khusus oleh penyair dengan memberi garis bawah, mencetak miring dan sebagainya. Kemudian makna kata dalam sebuah puisi meliputi makna lugas atau makna leksikal, makna citraan atau majas imagis, dan makna lambang. Biasanya itu kan kalau dalam puisi kan biasa kata-katanya kan lebih suka yang kata-kata lebay, hiperbola kan ya. Itu memang harus dipahami sebagai makna kuncinya di situ. Kita sekarang memahami makna lugas di sini. Makna lugas itu adalah sebuah kata, frase, atau kalimat yang maknanya sesuai dengan makna leksikal atau makna yang terdapat dalam kamus. Dalam puisi-puisi muka pada umumnya makna lugas dari kata-kata itu sudah diketahui dengan baik. Kata itu kata, frase itu apa ya frase? Frase itu hampir kayak kalimat, Mbak. Kalau kata kan cuma satu kata. Kalau frase itu pembentuk kalimat. Kalau di bahasa Inggris kan ada frase. Pembentuk kalimat dia atau kumpulan kata atau bisa juga sebagai pembentuk kalimat. Ya. Kemudian dalam puisi-puisi muka pada umumnya makna lugas dari kata-kata itu sudah diketahui dengan baik. Namun ada beberapa kata yang mungkin perlu dicari maknanya di dalam kamus agar makna kata tersebut bisa dipahami dengan baik. Itu adalah makna lugas. Kemudian untuk makna citraan atau makna imagis. Dalam memilih sebuah kata, seseorang penyair tidak hanya bermaksud menyampaikan makna lugas saja. Lebih dari itu, penyair membentuk citraan atau imajinasi tertentu pada pikiran pembacanya. Makna yang ditimbulkan itu disebut makna citraan atau makna imagis. Ya, kadang-kadang kan puisi itu kan lebih ke keindahan, Mbak ya, untuk menyampaikan suatu pesan moral dengan bahasa yang indah. Makanya itu dia menggunakan makna imagis. Kemudian yang ketiga yaitu makna lambang. Di sini seperti lagu. Penyair seringkali memberi beban pada kata tertentu melebihi makna yang biasa dikandung makna atas tersebut. Iya, banyak makna kiasan, banyak lambang-lambang. Kemudian biasanya penyair itu memaksa kita untuk berada di benar-benar bisa masuk ke dalam jiwa puisi itu. Kayaknya di tepi pantai bla 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 gitu kan kita seperti mengimajinasikan bahwa kita memang berada di situ. Mengimajinasi. Kemudian yang ketiga kan makna lambang. Penyair seringkali memberi beban pada kata tertentu melebihi makna yang biasa dikandung makna kata tersebut. Dalam puisi, sebuah kata dapat saja merupakan lambang dari sesuatu di samping memiliki makna yang biasa. Beban tambahan itu disebut makna lambang sebuah kata. Yang di sini pembaca harus berupaya untuk menyingkap makna lambang sebuah kata dalam puisi dengan beberapa kemungkinan yang ada.
Kemudian yang ketiga yaitu mengusut rujukan kata ganti. Di sini penyair sering menggunakan kata ganti, kata penyapa, atau nama seorang dalam puisi. Penggunaan kata-kata tersebut sering secara tiba-tiba tanpa diberitahu siapa yang dirujuk dengan kata-kata tersebut, yaitu pembaca. Puisi harus berusaha mengusut rujukan yang dimaksud penyair dengan kata-kata itu. Iya, Mbak. Kemudian langkah yang keempat yaitu tadi memahami konteks penciptaan. Oke, Mbak, makasih. Memahami konteks penciptaan. Di sini kadang-kadang untuk memahami puisi tidak cukup hanya dengan membaca apa yang tersurat dalam puisi, tapi juga perlu mempelajari hal-hal yang berada di luar puisi tersebut. Misalnya latar belakang, apa riwayat hidup penyair, pandangan hidup penyair, latar belakang penciptaan, atau puisinya Wiji Tukul, atau situasi ketika puisi itu diciptakan dan sebagainya. Semua itu disebut dengan konteks penciptaan. Yang kelima yaitu merumuskan makna utuh. Kan setelah kita bisa setelah langkah-langkah di atas, kemudian kita baru bisa merumuskan makna utuh dari sebuah puisi. Di mana makna utuh sebuah puisi adalah makna keseluruhan dari puisi itu, baik makna tersurat, tersirat maupun yang berkaitan dengan konteks penciptaannya. Untuk merumuskan makna utuh dalam sebuah puisi diperlukan makna lugas, citraan, lambang, dan konteks penciptaan puisi itu. Kemudian setelah itu baru menentukan sikap terhadap makna utuh atau pengalaman penyair. Yang terakhir yaitu dengan memahami sebuah puisi berarti kita telah mencoba memahami perasaan, pikiran, dan gagasan orang lain atau penyair yang dituangkan secara khas. Tanpa disadari pengalaman dan wawasan kita akan bertambah. Ini untuk langkah-langkah memahami puisi. Mbak Cici ada pertanyaan yang kayaknya Mbak Cici itu ya apa? Tertarik dengan puisi ya? Tertarik dengan membuat puisi-puisi kayak gitu ya? Kesulitan. Ada pertanyaan nggak Mbak sebelum memahami? Ini di bawah ini ada sebenarnya nanti ada apa? Saya tadi semalam copy dari blog seseorang yang dia memang penciptanya puisinya itu sendiri dan bagaimana dia berusaha membawa pembaca untuk bisa memahami puisinya. Nanti kita lihat. Oh, ada tugasnya ya untuk memahami puisi. Amin. Akhir sebuah doa. Ya benar, kalau akhir sebuah doa kan amin. Benar toh? Puisi dijadikan frase terus kemudian kayaknya Kak Dikanya yang lebih bisa memahami puisi. Mbak Cici, coba belajar dari Kak Dikanya. Dia biasa menggombal ya.
Ini adalah apa? Contoh puisi lelaki dan bocah untuk P. Suwan dan Oni. Hmm, saya nggak begitu bisa baca puisi ya. Mau tak nyalakan mikrofonnya, siapa yang mau membacakan puisi ini? Kak Dika, oke Kak Dika, tolong dibacakan puisinya ya. Masih loading speakernya. Kok nggak bisa ya? Kak Dika ada speaker kan ya? Hah, nggak bisa. Coba punyanya Sari. Ini nggak bisa loading ini. Kak Dika bisa, nggak bisa ya beneran ya? Oke, di sini tuh ada puisi ya. Eh, saya nggak bisa baca puisi, tapi dibaca biasa aja. Lelaki dan bocah. Lelaki dengan bocah di baunya. Pematang itu ia tebas. Lipat waktu dalam bening mata bocah itu. Lelaki dan bocah pada pantai Parak senja. Langkah mereka adalah mata istri teduh menyala. Dan kalalokan, keong, dan pasir pantai menyapa matanya. Bocah itu tersenyum. Ayahnya menuliskan kata baru dalam notesnya. Lelaki dengan bocah yang dipanggulnya. Bumi ia bagi dalam alinea yang dipahami anaknya. Lalu embun dan matahari, juga mawar dan badai. Tercatat dalam mata bocah yang dipanggulnya melintas telaga dan samudra. Lelaki dan bocah pada bayang ombak berdeburan. Terpaku mereka pada layar dan dermaga yang ditinggalkan. Bercakap mereka dalam bayang pulau di kejauhan. Mata mereka lekat pada lampu kapal, juga bulan yang menyembul perlahan. Lelaki dengan bocah di bahunya. Satu demi satu ia bukakan halaman buku anaknya. Lelaki dengan bocah dalam sketsa pantai senja, dunia. Itu alinea yang terus dituliskannya. Itu apa? Puisinya. Kemudian, hmm, cara memahami puisinya. Tadi kan lelaki dan bocah kan jelas ya kalau ini akan menceritakan tentang seorang lelaki dan bocah. Jadi kan bisa juga antara seorang bapak dan anaknya. Untuk dari judul. Oh, ini dia sudah turun. Kemudian untuk alinea pertama yaitu lelaki dengan bocah di baunya. Itu kalau di sini kan dia menyebutkan ini bisa simbolik, bisa juga hanya icon atau fragmen menarik untuk mengikat pembaca. Kemudian pematang itu ia tebas lipat waktu dalam bening mata bocah itu. Di sini kan dia mengungkapkan pematang karena inspiratif pertalian, inspiratif petani. Namun pematang juga bisa diartikan jalan, jalan hidup, ia tebas atau ia lalui demi sang anak. Kemudian lelaki dan bocah dalam pantai para senja, yaitu penanda waktu, juga menimbulkan kesan sahdu. Langkah mereka adalah mata istri teduh menyala, berarti hidup dari suami yang disebut lelaki dan anak yang disebut bocah di sini itu sebagai